Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Rizky Nasihin dengan NIM 221270006, dosen pengampu Dr. Robiatul Munajah MPD. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil multimedia saya terkait mata kuliah manajemen kelas tentang strategi pengelolaan kelas. Pembahasan. Pada hari ini saya akan membahas tentang strategi manajemen kelas. Yang pertama, ada teori, prinsip, strategi kelas pada manajemen kelas. Yang kedua, ada rancangan pembelajaran dengan metode pendekatan atau small and large group team pada manajemen kelas. Yang ketiga, ada kesimpulan. Teori, prinsip, konsep, strategi, pendekatan manajemen kelas. Strategi kelas adalah seperangkat rencana dan tindakan yang dirancang oleh guru untuk menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang kondusif. Strategi ini dapat mencakup berbagai teknik seperti penetapan aturan dan prosedur kelas, membangun hubungan positif dengan siswa, dan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan memikat. Kemudian ada teori-teori manajemen kelas. Yang pertama ada teori behaviorisme. Yang kedua ada teori humanisme. Yang ketiga ada teori kognitif. Definisi prinsip manajemen kelas. Metode dan taktik yang digunakan oleh guru untuk mengelola kelas dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran. Konsep manajemen kelas. Yang pertama, ada penetapan peraturan dan prosedur. Yang kedua, manajemen perilaku. Yang ketiga, pembentukan budaya kelas. Lalu, rancangan rencana pembelajaran dengan metode pendekatan atau small and large group time pada manajemen kelas. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih topik. Yang ketiga, menilai hasil belajar. Yang keempat, memilih pendekatan yang tepat. Yang kelima, menyusun kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran small group. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan jumlah yang ada di dalam kelas. Misalnya, di dalam kelas ada 24 siswa dan dibagi menjadi 8 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 3 anggota siswa. Lalu setiap kelompok ditugaskan untuk mempelajari satu planet di tata surya. Dan setiap kelompok membuat presentasi tentang planet yang dipelajari dan melibatkan semua anggota kelompoknya dalam pengerjaan tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga saat presentasi dalam kelas, anggota kelompok dapat menjelaskan dengan baik dan menjawab pertanyaan dari anggota kelompok yang lain jika ada yang kurang jelas atau pertanyaan yang dilakukan untuk selama proses diskusi. Kegiatan belajar large group. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok besar yang di mana jumlah siswa di dalam kelas ada 24 anggota siswa sehingga dibagi menjadi 8 kelompok. Tiap kelompok terdapat 6 anggota siswa. Setiap kelompok ditugaskan untuk mempelajari 2 planet di tata surya. Lalu dipahami oleh semua anggota kelompoknya sehingga terjadi diskusi antara anggota di dalam kelompok tersebut dan dibuat hasil diskusi tersebut dalam sebuah presentasi tentang planet yang dipelajari yang melibatkan semua anggota kelompoknya. Lalu setiap kelompok mempresentasikan hasil belajarnya kepada seluruh kelas dan guru memimpin hasil diskusi yang dilakukan oleh setiap kelompok tentang sistem tata surya yang ada di alam semesta, serta guru dapat mengevaluasi hasil diskusi yang telah dipresentasikan. Contoh singkat rencana pembelajaran. Topik sistem tata surya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan nama-nama planet di tata surya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan tata letak planet di tata surya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri planet di tata surya. Yang keempat, siswa dapat membuat model tata surya. Nah, untuk penilaian,
Yang pertama, penyesuaian dan kelengkapan materi, presentasi. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, keterlibatan aktif. Yang keempat, kepercayaan diri dan sikap. Yang kelima, intonasi dan lafal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.